Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Diri bersaksi bahwa dia juga adalah utusan Tuhan, dan terima kasih Tuhan juga bersaksi berdasarkan dengan dalil yang kau bawa, saudara bawa. Yohanes 3 nomor 13. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengutus. Tuhan bersaksi, Yesus utusannya. Yesus bersaksi, dia utusan Tuhan. Murid-murid Yesus bersaksi kalau gurunya adalah utusan Tuhan. Semua mempersaksikan baik Tuhan, baik Yesus maupun muridnya. Yesus adalah utusan Tuhan. Bahkan ending daripada semua itu, Yohanes 17 nomor 3, Yesus memberikan hadiah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Klop, bungkus. Jangan diganggu-gugat. Itu ajaran Yesus yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Nah, berbeda ketika ada mayat keluar dari kubur. Muncullah sang penyesat ini yang membisikkan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk percaya kalau dirinya adalah Tuhan, sehingga ucapan-ucapan Yesus asli yang mengatakan akulah utusan, akulah duta, akulah hamba, tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, bicara pun dari Tuhanku, aku tidak bisa melakukan apa-apa, menjadi Tuhan seketika dengan alibi dan kemudian tuduhan itu sebagai manusia. Artinya apa? Saudara Kristen menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah makhluk roh yang Anda katakan Tuhan. Sehingga punya prinsip Yesus 100% manusia dan juga Yesus 100% hantu atau Tuhan atau roh atau dewa atau theos. Padahal Anda ini sedang terperdaya oleh penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Ingat kesimpulan sesi ini, Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi, murid-muridnya kemudian mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi bahwa Tuhan yang mengutusnya mengakui dirinya sebagai utusan. Di luar daripada itu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang telah beriman dengan benar, yaitu beriman bahwa dia utusan, bahwa waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah Yahudi hari ini percaya kepada orang-orang yang memberitakan ada Yesus loh di padang gurun, ada Yesus loh dalam bilik? Percaya nggak mereka orang Yahudi sampai hari ini? Tidak percaya. Lalu siapa yang percaya? Orang di luar Yahudi. Kalianlah itu yang jadi korban dari iblis yang keluar dari kubur. Demikian. Luar biasa Bro Jitron. Tapi begini ya, Iwan Pila, sebelum akun ini saya turunkan, akun yang kedua ya, tolonglah di follow dulu saudaraku ya. Yang belum follow bantu follow nih, saya besarkan. Silakan Bro Jitron ditanggapi Bro. Nanti Ibu Carolina ya, silakan Bro. Ya, oke, terima kasih. Mengenai orang Yahudi kenapa hari ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pengharapan mereka akan Mesias yang mereka nantikan dalam pemahaman mereka itu adalah bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah ya seorang yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, yang mampu untuk memimpin ya orang Israel masuk dalam suatu kejayaan di mana menjadi suatu kerajaan yang besar yang menguasai berbagai ini ya. Di dalam pemahaman mereka itu Mesias yang mereka nantikan itu adalah sosok yang luar biasa, yang mampu untuk menaklukkan ya kerajaan-kerajaan atau mampu untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ingin memerangi mereka pada masa itu. Itu dalam pengharapan dari orang Israel. Tetapi kan kenyataannya berbeda dengan Yesus yang lahir pada masa itu, ya, yang muncul pada waktu itu.
ya, yang mereka lihat dalam pengajaran mereka itu berbeda sekali sehingga mereka tidak terima bahkan sampai hari ini. Tetapi pada faktanya banyak juga orang Yahudi yang saat ini juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan mengenai tadi di Yohanes pasal yang ke-17, ya, kalau kita lanjut di ayat yang ke-22, ya saya baca mulai 20 aja sampai atau langsung sajalah ya, di ayat tadi kan sudah dibacakan yang lain-lainnya. Saya langsung di ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, terus di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saudara, terima kasih. Jadi gini, ketika orang-orang Yahudi menunggu Mesias, mereka tidak sedang menunggu Tuhan. Sedangkan Yesus kalian Tuhankan, beda, nggak nyambung. Orang Yahudi menunggu Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan yang mereka tunggu. Orang yang diurapi Tuhan inilah yang mereka tunggu, layaknya Harun, Daud, Salomo. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Sedangkan orang Kristen, Mesias adalah Tuhan yang datang ke bumi. Tidak dosa, nggak nyambung itu. Saudara, kenapa kemudian tidak ada Yesus lagi yang mereka tunggu, bukan yang seperti Yesus? Kenapa? Karena coba Anda lihat nih, Yehezkiel 5 nomor 5 dan seterusnya, Yeremia 9 nomor 11, Yehezkiel 33 nomor 28, Yeremia 4 nomor 7, Yeremia 34 22, Yeremia 33 nomor 10, Yeremia 6 nomor 11, Yeremia 4 nomor 29. Tuhan telah meninggalkan tanah Yerusalem Bani Israel. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Yesus datang, apa kata Yesus? Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan diberikan, dan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang Tuhan tidak akan pernah lagi mengutus seorang Mesias seperti Daud, Salomo kepada mereka. Nggak ada lagi. Kecuali Nabi Isa itu pun datang tapi ditolak. Nah, Nabi Isa nanti ketika datang kedua kalinya barulah beriman. Orang-orang ini keturunan orang-orang yang menolak pada saat itu barulah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, atau beriman kepada Yesus yang kalian imani datang kepada Bani Israel sebagai Nabi. Jadi Bani Israel itu sudah ditinggal oleh Tuhan berdasarkan kemudian kitab Yehezkiel dan kitab Yeremia. Bahkan Yesus mengatakan, tidak akan lagi engkau akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kenapa? Karena sudah diambil kejayaanmu itu, diberikan kepada bangsa lain. Jadi saudara, tidak akan mungkin kemudian Tuhan yang sudah menyatakan satu pernyataan akan merubah perlakuan yang sudah diucapkan kepada Bani Israel. Jadi ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu bohong? Tidak, itu betul. Dia memang hanya untuk Bani Israel, yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan yang datang setelah keluar dari kubur diutus untuk seluruh manusia. Itu beda oknum. Itu beda oknum, kawan. Tadi kan saya sudah mengurai. Yesus datang sebagai utusan menurut Tuhan, menurut Yesus, menurut muridnya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus yang Anda maksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus yang datang kepada kalian. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu beda oknum. Ya, daripada kita berpanjang lebar, saya kasih kisi-kisinya. Lukas 21 nomor 8.
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, akan muncul Yesus palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 juga hal yang sama diutarakan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang kita tangkap dari nasihat Yesus ini kepada murid-muridnya? Ingat saudara, ingat. Ada 3 pihak. Yesus pihak pertama. Bani Israel pihak kedua. Kristen dan Islam adalah pihak ketiga. Pada saat Yesus berbicara di tengah-tengah Bani Israel, Yesus hanya berbicara dengan pihak kedua. Kita, Islam Kristen, tidak pernah bicara kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah berbicara tentang kita. Jadi, salahnya Kristen, karena ucapan-ucapan Yesus kepada pihak kedua Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada pihak ketiga, yaitu Kristen. Itu salahnya Anda. Ketika Yesus berkata, aku menyediakan tempatmu di surga, aku akan pergi ke rumah Bapa sebab rumah banyak rumah di tempat Bapa, dan aku akan menyiapkan untukmu. Mau di situ bukan untuk pihak ketiga, itu untuk pihak kedua muridnya Bani Israel. Makanya dalam Yohanes 19 nomor 7, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Jadi saudara, tolonglah ya digunakan sedikit akal ini. Kita jangan ego dalam percaya, beriman, tetapi kita dudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagaimana apa yang tertulis dalam Bibelmu. Saya percaya Bibelmu itu ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran seorang penulis, seorang wartawan yang mengumpulkan berita-berita tentang sesuatu yang terjadi antara Yesus. Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan. Sebagai hadis aja saya tidak percaya, apalagi sebagai firman. Tapi di dalamnya masih mengandung informasi-informasi yang terjadi tentang Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada oknum yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itulah yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Siap Bunda. Bro Jitron menanggapinya jangan terlalu lama ya, kasihan ini mungkin Ibu Carolina mau ikut menanggapi ya. Daeng, Assalamualaikum Daeng. Lanjut Bro Jitron. Oke, terima kasih. Mungkin bolehlah Ibu Carolina menanggapi dulu. Oh siap, Bro Jitron mempersilahkan kepada Ibu Carolina. Siap bro. Iwan Pilah ya, tembusin sampai 1M saudara, biar kuat komanya. Tap layar. Silahkan Ibu. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Bang Juma, salam kenal. Iya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini, salam kenal. Dan saya Carolina, agama saya Kristen. Iya Ibu. Dan saya tadi dengar suara Bang Juma itu kayak yakin sekali dengan perkataannya gitu ya. Satu lagi Ibu, gadis atau janda Ibu? Gadis atau janda? Oh, saya punya suami lah, punya suami satu. Mama, Ustad. Ya gitu ya, jadi kayak menggebu-gebu sekali Bang Juma ini ya, menggebu-gebu sekali memberitakan firman Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 bla. Kayak dia yakin kali, kayak dia punya iman yang paling besar gitu. Padahal dia hanya tidak punya iman. Jangan curhat Ibu, kenapa jadi curhat? Bukan koma curhat Ibu. Saya mau menanggapi Bang Juma itu tadi loh, ngomongnya itu kayak menyakitkan. Biarin, nggak apa-apa. Jadi Bang Juma, saya katakan lagi di ayat, coba baca di firman Tuhan, Yohanes, mana tadi? Yohanes, Yohanes 8 ayat 24 Bang Juma. Saya bacakan ke Bang Juma ya.
Yohanes berapa, Di Bu? sini Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 24. Yesus sendiri berkata loh. Yohanes 8 ayat 24. Ini datanya ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kata Yesus, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku, Dan ada ayat juga mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Gimana Ibu? Anda membaca data yang justru membuat Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Yohanes 8 ayat 24. Iya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, katanya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, bahwa Yesus adalah dia, Allah sendiri, maka kamu akan mati dalam dosamu, kata Tuhan Yesus. Enggak ada. Dia itu Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan kedua. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa murid-muridnya berkata, Guru, tunjukkanlah kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Yesus menjawab murid-muridnya, bukankah selama ini aku bersama-sama dengan kamu? Bagaimana kamu mau menunjukkan Bapa? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa, kata Yesus. Jadi Bapa aku adalah satu. Kemudian firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Kemudian juga di Lukas yang ke-30, Lukas ke-1 ayat yang 39. Di sini Elisabet dan Maria. Elisabet bersaksi ya. Ketika Tuhan Yesus masih di kandungan Maria, Elisabet kepenuhan dengan Roh Kudus. Saya bacakan kepada Bang Juma ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elisabet yang bersaksi ya, ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi ketika Tuhan Yesus saja masih di dalam rahim, Elisabet penuh Roh Kudus dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan Bang Juma itu menyesatkan semua orang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jangan samakan Al-Quran dan Alkitab, itu beda ajarannya bro. Iman setiap kita beda-beda, hargailah iman kita masing-masing. Jika Bro Juma mengimani Al-Quran, imani, jangan disama-samakan. Udah gantian, silakan Pak Juma, gantian. Iya, jadi semua data yang Ibu bacakan tadi itu data-data yang membuktikan Yesus bukan Tuhan. Hanya karena memang agama Ibu itu kan tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kata Yesus, Kristen itu memang untuk menyesatkan. Sampai terjemahan pun ikut dipakai untuk menyesatkan. Mana datanya? Matius 7 Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan dan berkata kepada aku. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 Ibu. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak.
Nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, dan juga mengusir setan pakai namamu? Aku Yesus akan berkata kepada mereka orang-orang ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan.